Halo Mas Didit. Halo. Thank you banget udah dikasih kesempatan buat kita main-main ke Just for Fun. Sama-sama. Kita ada sedikit pertanyaan buat Mas Didit. Yang pertama, bisa diceritain nggak awal-awal bikin Just for Fun? Kalau awal bikin Just for Fun sih sebenarnya itu sih Mas, kayak berangkat dari keresahan lagi sih. Karena yaitu ngelihat gimana ya, anak-anak udah balik papan bukannya gimana-gimana, tapi saya pribadi sama teman-teman lah kayak pengen punya tempat nongkrong tapi yang kita suka juga gitu loh, tapi orang lain juga bisa terima gitu loh ya. Karena kita selama ini nongkrong kayak ya ke tempat A, B, C, D mungkin sama-sama aja suasananya menurut saya lah, menurut saya. Cuman ya karena itu sih, karena pengennya yang masa nggak ada sih yang pengen bikin yang beda gitu atau yang sesuai yang kita mau juga lah. Dari situlah mikirnya kayak ya udah deh, daripada nunggu orang berharap sama yang lain, kenapa nggak kita sendiri dulu sih yang gerak gitu ya kan, buktiin ya. Akhirnya ya nyobalah. Berarti awalnya suka nongkrong doang Bang ya? Nongkrong ya. Memang suka nongkrong terus bikin, kayaknya seru nih bikin tempat nongkrong bareng teman-teman. Iya, dan dari dulu emang pengen punya sih. Baru kesampaian aja. Udah berapa lama Just for Fun Bang? Udah jalan setahun lebih kayaknya. Setahun lebih. Oke. Kenapa namanya Just for Fun? Karena pertama tuh karena ini sih, waktu itu kan nyari nama dan lumayan banyak lah, cuman pilihannya gitu. Iya, banyak pilihan, cuman susah-susah gampang gitu loh, kayak anjir, kayak nanti mikir yang ini ganti lagi, nanti dapat yang ini ganti lagi. Banyak pertimbangan. Akhirnya waktu itu kan nggak tahu, sempat kepikiran juga dari anak-anak yang coba cek alamatnya sini deh. Ya kan, alamatnya sini kan kebetulan Blok J4 nomor 1. Dan aku mikir kan kayak si J4 ini bisa diplesetin gak sih? Biar namanya lucu aja lah, maksudnya kan nama ngaruh lah kalau buat kita marketing atau gimana kan. Iya, brandingnya gimana ya. Dari situ mikirnya coba nih kalau nggak searching ternyata bisa kayak jadi Just for kan. Ya udah deh, namanya ini kita pengennya ada tempat nongkrong. Karena gimana caranya kalau orang nongkrong tuh kalau kesini tuh bawaannya fun lah. Ya namanya nongkrong kan harus pengennya ya fun lah, kita pengennya kan. Cuman orang kadang kan banyak salah arti gitu loh dari nama ini. Oke. Dan setelah ngelihat tempat ini ya banyak aja sih omongan kayak iya itu kan cuma tempat buat senang-senang doang, buat ya gitulah mikirnya. Cuman orang nggak banyak tahu masalah namanya itu ya. Cuman kalau tanya nama aslinya dari situ. Berarti benar-benar dari ketidaksengajaan sebenarnya ya. Cuma diakal-akalin. Iya, diakal-akalin gimana cara. Iya. Oke, menarik. Nah sekarang Mas Didit, kopi kan sekarang udah jadi budaya pop ya di masyarakat. Gimana sih Mas Didit melihat fenomena banyaknya kedai kopi di Balikpapan sekarang? Ngelihat fenomenanya sebenarnya sih suka sih. Okay. Karena kalau kita mikirnya makin banyak yang buka nih tempat nongkrong atau coffee shop, kalau saya pribadi sih ngeliatnya bukan bertambahnya persaingan, enggak sih. Justru malah aku lihatnya lebih seru. Oh, ya? Karena otomatis itu kan nge-trigger anak-anak muda juga buat iya, atau nentuin pilihan dia mau kemana. Dan ibaratnya kan ya kayak kita aja di pribadi kadang bingung mau ke Balikpapan mau kemana. Tapi kan kalau kita sekarang banyak pilihan tempat nongkrong atau coffee shop atau dan cafe dan lain-lain, otomatis kan orang mungkin hari ini bisa ke tempat A, besok aku mau ke B, atau sehari aku mungkin bisa 3 kali nongkrong. Dan menurutku itu sih yang sekarang terjadi gitu loh. Itu sih yang serunya. Kalau dulu kan nggak bisa kayak gitu lah. Orang mau taunya mall, pengennya ke mall. Jadi sekarang lebih banyak tempat outlet. Iya, justru aku lebih suka sih. Iya. Jadi bagus menurut Mas Didit? Menurut saya bagus sih. Terus menurut Mas Didit, apa sih Mas yang terpenting dari keinginan buka usaha sendiri tuh? Kan ini Mas Didit bikin sendiri nih. Iya. Apa sih yang terpenting? Proses. Gimana tuh maksudnya, gimana proses? Mahal banget sih. Oh ya? Iya. Karena gimana ya? Karena mikirnya, kalau aku sih mikirnya karena masih muda dan emang nggak tahu mungkin
suka pengen nyoba sesuatu hal yang baru terus gitu loh. Ya salah satunya usaha lah, kayak dan sekarang tuh kita muda itu bukan dituntut karena kayak kita harus masih muda terus harus cari banyak duit, nggak juga sih. Itu tuh pasti ngikutin, ya kan, nggak kemana lah. Cuman kan dibalik itu kan, ya kamu sekarang bisa apa dulu nih, iya kan? Buat ngejalanin sampai step yang kamu mau, prosesnya seperti apa. Dan menurutku kan itu yang bakal nanti jadi pengalaman kita buat cerita ke depannya gitu loh. Dan buat belajar lah. Ya karena itu sih prosesnya itu mahal sih buat kita belajar lah. Kalau nggak ada kayak gitu, nggak seru sih. Selama masa step bikin apa-apa berhasil gitu. Nggak ada tantangannya. Berarti ini ya, mesti berani untuk eksplor diri sendiri. Iya sih. Harus lah. Iya. Mas Didit, kita punya pertanyaan dan kita kasih pilihan, Mas Didit jawab salah satunya dan kenapa ya? Ya. Kopi atau air putih? Air putih. Kenapa? Bisa jadi apa aja. Bisa jadi apa aja? Basket atau futsal? Basket. Basket. Ya. Kenapa nggak futsal? Sebenarnya suka dua-duanya sih. Kenapa lebih ke basket? Kenapa futsal? Sekarang lagi suka main basket aja kan. Oke. Bandung atau Jepang? Jepang. Kenapa nggak Bandung? Padahal Mas Didit kuliah di Bandung waktu itu. Kalau Jepang semuanya ada juga Bandungnya gitu. Gimana ya? Jago jawabnya. Mas Didit, ini ada pertanyaan terlupa. Terakhir ya. Just for fun, ini desainnya unik dibanding coffee shop yang lain menurut Gus Andrea. Kayak creative space sih, malah nggak kelihatan kayak coffee shop. Iya, emang. Jadi emang? Iya, emang gimana ya? Kalau kita sih ngelihatnya memang sih dari awal kayak bukannya kita nggak mau dibilang coffee shop. Itu penilaian orang terserah, ya kan. Cuman kalau dari kita pribadi sih kayak mikirnya kalau kita nganggap ini coffee shop banget, takutnya idealis. Bukannya gimana, kayak nanti misalnya datang nih orang yang tahu kopi segala macam, giliran kita ditanya, nothing, bingung juga kan. Makanya mikirnya kayak ya udah deh bikin yang kita pengen aja lah, terserah orang mau nganggapnya apa. Yang jelas karena memang lagi mungkin istilahnya tempat nongkrong sekarang ya coffee shop lah. Tapi aku lebih pengennya sih jadi kayak tempat ini creative space aja sih. Kayak gimana ya, kalau aku sih pribadi Mas, aku bilang tujuannya anak muda Balikpapan tuh bisa juga kok bikin something yang bagus gitu loh. Asal kita mau, sama mau belajar lah, ya kan. Kita kadang, ya kalau aku sih kadang ngiri aja sih, kayak di Jawa tuh udah sampai segininya kreatif tuh. Tapi di sini tuh kok stuck gitu. Iya, masih stuck. Kenapa sih nggak ada yang bikin gebrakan satu yang, wah ini bisa setara nih sama, anggaplah Jawa ya selama ini. Ya aku pengennya yang seperti itu loh, kayak aku nggak pengen apa-apa kita patokannya ke sana. Kenapa nggak kita yang make something yang biar orang sana ngikutin kita sekali-sekali gitu loh, ya kan? Aku mikirnya gitu sih. Mas Didit, thank you banget atas waktunya. Siap, sama-sama. Sukses terus. Sip, thank you.